Di bawah ini, saya akan terangkan sebuah pembahasan mendetail tentang Ahmad bin Isa. Apakah betul ia mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Para Habib Ba'alwi. Keluarga Ba'alwi, atau para Habib di Indonesia, datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 Masehi, sebelum kedatangan Jepang. Historiografi etnis Arab di Indonesia, Miftahul Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, Volume 6, halaman 132. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu, maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Assegaf, Alatas, Al-Idrus, bin Syihab, bin Smith dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka adalah dari keturunan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman, yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Nasab Alawi, menurut mereka, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut. Alawi wafat 400 Hijriah bin Ubaidillah wafat 383 Hijriah bin Ahmad wafat 345 Hijriah bin Isa An-Nakib wafat 300 Hijriah bin Muhammad An-Nakib wafat 250 Hijriah bin Ali Al-Uraidi wafat 210 Hijriah bin Jafar As-Sadiq wafat 148 Hijriah bin Muhammad Al-Bakir wafat 114 Hijriah bin Ali Zainal Abidin wafat 97 Hijriah bin Sayyidina Husain wafat 64 Hijriah bin Siti Fatimah Az-Zahra wafat 11 Hijriah binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang saya sebutkan tersebut, saya ambil dari sebuah artikel yang berjudul, Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab. Keturunan ke-38 Nabi Muhammad. https://artikel.rumah123.com/ inilah tanda hubung silsilah tanda hubung Habib tanda hubung Rizik tanda hubung Syihab tanda hubung keturunan tanda hubung ke tanda hubung 38 tanda hubung Nabi tanda hubung Muhammad tanda hubung 1248800 kurung siku tutup. Sayangnya, nasab seperti di atas tersebut tidak sah dan batal, karena tidak terkonfirmasi dengan sanad yang mutasil tersambung dalam kitab-kitab nasab primer yang muktabar dari generasi ke generasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah, tidak mencatat namanya. Ibnu al-Mubarak berkata, الإسناد عندي من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء رواه مسلم. Sanad bagiku termasuk dari agama, jika tanpa sanad maka setiap orang bisa berkata apapun, hadits riwayat Muslim. Alawi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alawi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para Habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi yang dalam kitab-kitab para Habib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa, ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ke-5. Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyhur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa harus kitab abad kelima yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah. Ayahnya, Ubaidillah, wafat pada tahun 383 Hijriah, dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad kelima itulah dilihat, apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian, disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa, tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Di bawah ini keterangan beberapa kitab nasab muktabar yang menjadi rujukan para nasabah ahli nasab dunia, dalam mengurut nasab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah, abad 5. Ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi, tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. وأحمد بن عيسى النقيب بن محمد بن علي العريضي يلقب النفاط من ولده أبو جعفر الأعمى محمد بن علي بن محمد بن أحمد، عمي في آخر عمره وانحدر إلى البصرة وأقام بها ومات بها وله أولاد وأخوه بالجبل له أولاد. تهذيب الأنساب ونهاية الألقاب، مركز تحقيقات كمبيوتر علوم إسلامي. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelar An-Nafat. Sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-Amma, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya. Ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak. Saudaranya di Al-Jabal, gunung, juga mempunyai anak. Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab, Markas Komputer Ulum Islami, halaman 176-177. Al-Ubaidili, pengarang kitab Tahzibul Ansab ini, hidup satu masa dengan Alawi, dan satu masa pula dengan ayahnya, yaitu Ubaidillah. Menurut kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Ubaidili wafat pada tahun 436 Hijriah atau 437 Hijriah, berarti hanya 36 atau 37 tahun setelah wafatnya Alawi pada tahun 400 Hijriah. Ditambah dalam kitab tersebut dikatakan, umur Al-Ubaidili mencapai 100 tahun, berarti Al-Ubaidili lahir pada 336 sampai 337 Hijriah. Dan Ubaidillah yang merupakan ayah Alawi, wafat pada tahun 383 Hijriah. Maka ketika Ubaidillah ini wafat, Al-Ubaidili sudah berumur 47 tahun, dan ketika wafatnya Alawi, Al-Ubaidili sudah mencapai umur 60 lebih. Tentunya pengetahuan dan kebijaksanaannya sudah mencapai derajat sikoh. Ditambah disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Ubaidili ini selama hidupnya sering mengunjungi banyak negara, seperti Damaskus, Mesir, Tobariyah, Baghdad dan Mosul. Seharusnya Al-Ubaidili, ketika menerangkan keturunan Ahmad bin Isa, ia mencatat nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa, dan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tetapi kenyataannya Al-Ubaidili tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena memang dua nama ini tidak ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Apalagi seperti yang disebutkan Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dalam kitabnya, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seorang imam,
Tentunya jika seorang imam, maka akan dikenal khalayak ramai, bukan hanya pribadinya, tapi juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tetapi kenyataannya, ulama yang semasa hidup dengan Alawi, yaitu Al-Ubaidili, tidak menyebut Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabitoli bin karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490 Hijriah ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib. Ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umri tidak menyebut nama Ubaidillah dan Alawi sebagai anak dan cucu dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. وأحمد أبو القاسم الأبح المعروف بالنفاط لأنه كان يتجر النفط له بقية ببغداد من الحسن أبي محمد الدلال على الدور ببغداد رأيته مات بأخره ببغداد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن محمد بن العريضي المجدي في أنساب الطالبين العمري مكتبة آية الله عظم المرعشي. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah, yang dikenal dengan Al-Nafat karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi fi Ansabitoli bin Al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma Al-Mar'ashi, tahun 1442, halaman 337. Kedua kitab abad 5 ini sepakat, tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dan Alawi sebagai cucu Ahmad. Ketiga, Kitab Muntakilatut Tholibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Tobatoba, wafat tahun 400-an Hijriah, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui, bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Tholib. Kutipan kitab Muntakilatut Tholibiyah tersebut sebagai berikut. بالرأي محمد بن أحمد النفاط بن عيسى بن محمد الأكبر بن علي العريضي عقبه محمد وعلي والحسين. Di kota Roy, ada keturunan Abu Tholib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya Muhammad bin Ahmad ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Muntakilatut Tholibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Tobatoba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 Hijriah. 1968 Masehi halaman 160. Dari kutipan itu, Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima, konsisten berdasarkan 3 kitab di atas, bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucu Ahmad bin Isa bernama Alawi, padahal penulisnya semasa dengan Ubaidillah dan Alawi. Lalu siapakah Alawi bin Ubaidillah ini yang nanti keturunannya mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu kitab yang lain. Mungkin ada nama Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604 Hijriah, menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut.
أما أحمد الأبحي فعقبه من 3 بنين: محمد أبو جعفر بالراي، وعلي بالرملة، وحسين عقبه بنيسابور. الشجرة المباركة. Adapun Ahmad al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Asy-Syajarah al-Mubarakah, halaman 127. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad al-Abah bin Isa hanya mempunyai anak 3 yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fahru Razi, penulis kitab Asy-Syajarah al-Mubarakah, tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu, Imam Al-Fahru Razi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad al-Abah bin Isa hanya 3. Dan tidak ada nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah, apalagi cucunya yang bernama Alawi. Sampai pengarang kitab ini wafat tahun 604 Hijriah, sudah 259 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa, tidak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar, bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang bernama Ubaidillah dan cucu yang bernama Alawi. Siapakah mereka berdua yang kemudian diberitakan oleh anak keturunannya sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum menjawab siapa Ubaidillah dan Alawi, mari kita lihat kitab Nasab abad ke-7 Hijriah. Kitab Al-Fahri fi Ansabi Tholibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614 Hijriah, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucunya yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. منهم أبو جعفر الأعمى محمد بن علي بن محمد بن أحمد الأبحي له أولاد بالبصرة وأخوه في الجبل بقم له أولاد. الفخري في أنساب الطالبين السيد عزيز الدين أبو طالب إسماعيل بن حسين المروزي. تحقيق السيد مهدي الرجائي. Sebagian dari mereka, keturunan Isa an-Nakib, adalah Abu Ja'far al-Amma, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abah. Ia punya anak di Basrah, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum. Ia punya anak. Al-Fahri fi Ansabi Tholibin, Sayyid Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain al-Mawarzi, Tahqiq Sayyid Mahyid ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini, tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada cucu Ahmad bernama Alawi, dan tidak pula disebutkan Ahmad bin Isa punya keturunan di Hadramaut Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriah. Kitab Al-Ashili fi Ansabit Tholibin karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu Al-Tohtoki Al-Hasani, wafat 709 Hijriah, sama seperti kitab sebelumnya, tidak sama sekali menyebut ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak pula ada nama Alawi sebagai cucu Ahmad. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. ومن عقب أحمد بن عيسى النقيب الحسني بن أبي سهل أحمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن أحمد الأصيلي في أنساب الطالبين الطقطقي. تحقيق السيد مهدي الرجائي. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa an-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Ja'far Muhammad bin Ahmad. Al-Ashili fi Ansabit Tholibin, Al-Tohtoki, Tahqiq Sayyid Mahyid ar-Rojai, halaman 212.
Sampai penulis kitab ini wafat tahun 709 Hijriah, terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah, sudah 364 tahun berlalu tidak ada kabar, tiada cerita, tiada kisah dan tiada riwayat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Dan satu lagi, tidak ada kabar pula bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Hadramaut Yaman, sebagaimana ia dijuluki kemudian pada ratusan tahun setelahnya sebagai Al-Muhajir, orang yang berpindah. Riwayat itu diada-adakan kemudian, tanpa sanad. Pencangkokan pertama nasab Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Lalu setelah 385 tahun, ada nama baru muncul. Tapi bukan Ubaidillah, ia adalah Abdullah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia disebut, bukan dalam kitab nasab, tapi dalam sebuah kitab yang berbicara tentang sejarah para ulama dan para raja di Yaman. Kitab itu bernama Kitab Al-Suluk fi Tobakotil Ulama wal Muluk, karya Al-Qodi Abu Abdillah Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yakub, wafat 730 atau 731 atau 732 Hijriah. Jelas sekali, nama Abdullah ini bukan Ubaidillah, karena memiliki keturunan yang berbeda dengan klaim Ba'alwi sekarang. Dalam kitab ini memang muncul pula nama Ba'alawi, namun nama-nama yang disebutkan dari keluarga Ba'alawi masa kitab ini sama sekali berbeda dengan nama-nama yang disebutkan oleh kitab karangan Ba'alwi masa kemudian. Dan kitab ini tidak menyebut sama sekali nama Alawi bin Ubaidillah. Ini pencangkokan pertama nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, yaitu yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi Banil Jadid. Nama Alawi dan Ubaidillah masih tidak muncul berbalut kehampaan. Dalam kitab nasab yang ditulis awal abad ke-9, nama Abdullah pun belum ada. Ini sangat logis. Kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab tentu tidak mungkin sembarangan memasukkan nama yang tidak jelas dalam rumpun keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu berbeda dengan kitab sejarah. Penulis sejarah meriwayatkan dalam kitabnya nasab tokoh yang ditulis sesuai pengakuannya. Ia tidak terlalu menuntut kesahihannya, karena kesahihan nasab itu nanti bisa dikenali dan diuji oleh bidang yang lebih spesifik, yaitu bidang nasab. Sejarah hanya menulis sesuai pengakuan tokoh, karena pengakuan itu bagian dari sejarah pula. Benar atau tidaknya, sangat mudah dibuktikan dalam sanad nasab yang ditulis setiap generasi dalam kitab-kitab nasab. Dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Anbah, wafat 828 Hijriah, juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah, dan punya cucu yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. ومنهم أحمد الأتجي بن أبي محمد الحسن الدلالي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى الأكبري عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ابن عنبة. Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib, Ibnu Anbah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak pula disebutkan ada cucunya bernama Alawi, seperti juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut Yaman, tidak ada. Nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-9, dinisbatkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab itu bernama Kitab An-Nafah Al-Anbariyah karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah.
Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 535 tahun dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa, lalu muncul di kitab nasab setelah 535 tahun tersebut. Pencangkokan nasab Alawi kepada Abdullah tahun 996 abad 10 Hijriah. Dalam kitab Tuhfatut Tholib Bimakrifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Tholib, karya Sayyid Muhammad bin Al-Husain As-Samarqandi, wafat 996 Hijriah disebutkan seperti berikut. وأما أحمد بن عيسى بن محمد بن العريضي فقال ابن عنبة أبو محمد الحسن الدلال بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى الرومي من ولده وسكت عن غيره. قلت رأيت في بعض التعاليق ما صورته قال المحققون بهذا الفن من أهل اليمن وحضرموت كالإمام ابن سمرة والإمام الجندي والإمام الفتوحي صاحب كتاب التلخيص والإمام حسين بن عبد الرحمن الأهدلي والإمام أبي الحب البرعي والإمام فضل بن محمد البرعي والإمام محمد بن أبي بكر بن عباد الشامي والشيخ فضل الله بن عبد الله الشجري والإمام عبد الرحمن بن حسان. خرج السيد الشريف بن عيسى ومعه ولده عبد الله في جمع من الأولاد والقرابات والأصحاب والخدم من البصرة والعراق إلى حضرموت واستقر مسكن ذريته واستطال فيهم بتريم بحضرموت بعد التنقل في البلدان والتغرب عن الأوطان حكمة الملك المنان. فأولد عبد الله علويا وعلويا أولد محمدا ومحمد أولد علويا وعلوي أولد عليا خالع قسم وعلي خالع قسم أولد محمد صاحب مرباط وأولد محمد صاحب مرباط علويا وعليا فأمن علوي فله 4 أولاد أحمد وله عقب وعبد الله ولا عقب له وعبد المالك وعقبه في الهند وعبد الرحمن وله عقب وأم علي فله الفقيه المقدم محمد وله عقب كثير. تحفة الطالب بمعرفة من ينتسب إلى عبد الله وأبي طالب. السيد محمد بن الحسين السمرقندي المدني. Adapun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, maka Ibnu Anbah berkata, Abu Muhammad al-Hasan al-Dallal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa. Ia, Ibnu Anbah, diam tentang selain Abu Muhammad. Aku, penulis kitab Tuhfatut Tholib, berkata, aku melihat dalam sebagian taklik, catatan pinggir sebuah kitab ditulis oleh santri di pinggir kitab ketika mendengar keterangan guru, tulisan yang bunyinya, telah berkata Al-Muhakkikun dari cabang ilmu nasab ini, dari ahli Yaman dan Hadramaut, seperti Imam Ibnu Samroh, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi, yang mempunyai kitab Al-Talhis, Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abil Hubbi Al-Bur'i, Al-Imam Fadol bin Muhammad Al-Bur'i, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad As-Syami, Syekh Fadlullah bin Abdullah As-Syajari, dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan, bahwa Sayyid Syarif Ahmad bin Isa pergi bersama anaknya, Abdullah, dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu, dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara, sebagai hikmah Tuhan, Raja yang Maha memberikan anugerah. Maka kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad, Muhammad mempunyai anak Alwi lagi. Alwi mempunyai anak Ali Kholi Kosam, Ali Kholi Kosam mempunyai anak bernama Muhammad Sohib Mirbat, dan Muhammad Sohib Mirbat mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka adapun Alwi, mempunyai 4 anak. Ahmad, dan ia berketurunan. Abdullah, ia tidak berketurunan. Abdul Malik, keturunannya di India, dan Abdurrahman, dan ia berketurunan. Dan adapun Ali, maka ia mempunyai anak Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, dan ia mempunyai banyak keturunan. Tuhfatut Tholib, Sayyid Muhammad bin Al-Husain, halaman 76-77.
Inilah kitab pertama yang menyebut nama-nama yang lazim di keluarga Alawi, seperti Alawi, Sohib Mirbat, dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan penyebutan ini tanpa referensi kitab nasab sebelumnya. Pengarang kitab Tuhfatut Tholib ini hanya berdasarkan secarik kertas yang ia temukan yang ada nama-nama susunan nasab itu, lalu ia masukkan ke dalam kitabnya. Ia berkata, bahwa aku menemukan sebuah taklik, yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dari situlah mulai masyhurnya keluarga Alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dari sini terlihat, nama Alawi baru muncul setelah 651 tahun dari wafatnya Ahmad bin Isa. Dari sini pula kita bisa melihat di generasi mana mulai ada penisbatan keturunan Alawi sebagai suriat Nabi, yaitu di masa akhir abad 10 Hijriah, yaitu ketika keluarga Ba'alawi Bani Alawi mencantolkan diri kepada Abdullah bin Ahmad, di mana telah disebutkan sebelumnya, nasab Abdullah ini hasil pencantolan atau pencangkokan pula dari nasab Ahmad bin Isa. Ini adalah pencangkokan dari pencangkokan. Di masa Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat tahun 653 Hijriah belum ada pengakuan keluarga Alawi sebagai suriat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nama Alawi telah muncul dalam kitab nasab, tetapi ada masalah, karena yang disebutkan itu, ia bin Abdullah, bukan bin Ubaidillah, sementara mungkin yang masyhur pada abad 10 itu, ia bin Ubaidillah. Dan Abdullah yang pernah disebut dalam kitab As-Suluk tidak punya anak bernama Alwi, tetapi anaknya bernama Jadid. Lalu kapan nama Ubaidillah ini muncul dalam kitab nasab dan punya anak bernama Alawi? Nama Ubaidillah muncul di kitab-kitab nasab yang ditulis keluarga Alawi pada waktu kemudian. Seperti kitab Syamsuz Zohiroh, karangan Syekh Abdurrahman Al-Masyhur, wafat 1320 Hijriah. Nubzat Latifah, karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, wafat 1235 Hijriah. Ukudul Almas, karangan Alwi bin Thohir Al-Haddad, 1382 Hijriah. Khidmatul Ashiroh, 1384 Hijriah. Ringkasan Syamsuz Zohiroh, karangan Ahmad bin Abdullah Assegaf. Kesimpulan. Berdasarkan data-data ilmiah yang saya sebutkan di atas, saya menyimpulkan bahwa menurut takaran ilmiah keluarga Habib Ba'alwi tertolak secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa tanpa sanad. Kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Sayyid Ahmad bin Isa tidak mengkonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidillah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Alawi dan Ubaidillah ditulis sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab jauh setelah lebih dari 650 tahun. Tentunya aneh, jika orang yang tidak ada dikenal sebagai keturunan Ahmad bin Isa, lalu kemudian setelah 651 tahun disebut sebagai keturunannya tanpa sanad yang tersambung, mutasil. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alwi ini, dalam ilmu hadits, masuk dalam kategori maudhu palsu. Masyhurnya penyebutan Ba'alwi masa kini, tahun 1444 Hijriah, sebagai keturunan Nabi, tidak bisa dijadikan pegangan kesahihan nasab mereka. Seperti sebuah hadits yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, belum tentu hadits itu sahih. Tentu pengakuan yang sudah berjalan selama 448 tahun itu, mulai dari ditulisnya kitab An-Nafah, dilanjut kitab-kitab lainnya dari keluarga mereka, dan masifnya penyebaran melalui tulisan, ceramah, dan media sosial yang dilakukan, menjadikan doktrin itu menjadi masyhur dan istifadoh. Tetapi syuhroh wal istifadoh, jika bertentangan dengan data primer menjadi tidak berguna, ia tidak dapat menjadi patokan kesahihan.
Mengenai panggilan Habib, apakah boleh disematkan kepada bukan keturunan Rasulullah? Jawabannya, para keturunan Nabi dalam sejarah, disematkan panggilan Sayyid atau Syarif, sedangkan panggilan Habib itu panggilan khas untuk keturunan Alawi bin Ubaidillah Yaman, dan bukan panggilan khas keturunan Nabi. Jadi siapa saja boleh dipanggil Habib jika ia senang mendengar panggilan itu. والله أعلم بحقيقة الحال. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani.